kelas itu 30 orang. Masuklah saya ke dalam. Dalam hati saya, mengajarlah pula disuruh orang nih. Khutbah Jumat lebih ramai lagi orang. Tapi rupanya lain mengajar sama khutbah itu. Mengajar ini kan ada ceweknya. Awak belum berbini pula waktu itu. Berikut ini dosen yang akan mengajar adalah Abdul Somad LCMA. Lagi cemas mencari anak gadis. Ajarlah saya. Rupanya udah disetting orang itu di kelas itu. Biar supaya dosen ini grogi, disuruhlah murid ini menatap mata tajam. Ditatapnya, saya tatap juga. Tak tahu dia tatapan saya beracun. Datanglah tawaran. Ayo kita, tinggal 2 lagi nih. Saya, satu lagi saingan. Ayo kita jumpa ke pejabat-pejabat di atas. Nanti kalau kau silaturahim, lulus. Berkata dalam hati. Apa kata setan? Ini kesempatan mat. Kapan lagi, kata setan. Itulah pentingnya kita bertanya kepada orang tua. Mak, ada yang mengusulkan aku supaya silaturahim ke profesor-profesor guru besar itu, pejabat-pejabat itu, biar lulus aku. Apa kata emak saya? Kalau sampai kau silaturahim ke orang itu, kau ceritakan kau S1 Mesir, S2 Maroko, lalu orang itu terpukau dengan kau, diluluskannya kau, padahal sebetulnya saingan kau itu lebih pintar daripada kau, makan haram kau sampai hari kiamat. Mak, takut juga saya. Jadi gimana mak? Rezeki tak berpintu. Kalau memang kata Allah rezeki kau di situ, lulus kau jadi dosen itu. Kalau tak lulus mak, dibukakan Allah pintu yang lain. Lulus saya. Allah mau kasih saya bersih tanpa ada lobby-lobby. Lulus 2009 saya lulus, 2019 satu dan lain hal saya keluar. Meninggal emak saya bulan Maret, bulan April saya kena itu ini segala macam. Tak tahan saya mengundurkan diri, baru saya sadar rupanya rezeki PNS itu doa emak saya. Meninggal dia, saya pun berhenti. Jadi jangan sangka kita ini PNS karena kita yang hebat. Kita ini PNS karena aku, karena saya. Bapak boleh jadi PNS karena adinda di rumah berdoa, ya Allah luluskan abang tuh, kalau tidak tak diterima ayahku dia. Ibu PNS karena doa ibunda, ya Allah anakku ini sudah ku sekolahkan, tak berganti baju baru aku menyekolahkan dia, maka luluskan dia ya Allah. Tak tahan telingaku ditanya orang, udah PNS apa belum? Akhirnya kita PNS karena doa orang lain. Syukuri nikmat PNS ini dengan banyak bersyukur. Alhamdulillahirabbil. Tapi jangan cuma lidah aja yang bersyukur. Rakaat sholat, kaki tegak berdiri. Itu maka tadi Pak Bupati bertanya, udah sholat duha hari ini, tak banyak kali ku tengok yang angkat tangan. Saya husnuzon, yang lain itu sholat duha, cuman dia orangnya tak riak, dia tahu. Yang tunjuk tangan tadi pun tidak riak. Itu menunjukkan dirinya bahwa dia mau bersyukur pada Allah. Kita memandang orang baik. Tidak ada yang tak baik di sini. Semuanya baik-baik insya Allah. Saya Pak Ustadz tiap hari sholat duha. Kenapa tak pernah aku tengok? Niat aja dulu. Sempat-sempatkan sholat duha. Kau aku tengok tak pernah sholat duha di kantor. Sholat duha itu tidak mesti jam 9. Asal sudah masuk waktu maghrib, itu sudah bisa sholat duha. Tanya bang saya Pak Ustadz. Kalau kita mau kapan bisa sholat duha, tengok waktu maghrib di Pasaman Barat. Tulis waktu maghrib Pasaman, habis pula paketnya. Waktu maghrib Pasaman Barat jam 18.21, maka jam 6.21 sudah bisa sholat. Jadi ibu tak mesti jam 9, jam 10 sholat doa. Berangkat dari rumah jam 7, habis masakkan sarapan abang, Bu Hati belayan jiwa, kaulah bulan, kaulah bintang, makan kau ya bang.
Di situ anak-anak udah semua sekolah kalian. Habis itu sempatkan sholat duha sebelum berangkat. Mungkin di sini nanti payah sholat duha, membuka kaos kaki lagi basah. Memang tak apalah, bau kawan pingsan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat duha. Perempuan cantik bukan karena bedaknya, bukan karena sedonya, bukan karena make upnya, tapi karena cahaya wudhu sholat duhanya. Kau kenapa aku tengok glowing kali? Tak ada aku tengok kau pakai bedak. Aku ni bekas wudhu. Oh, jadi kau sangka kami ni tayamum semua. Setelah sholat duha itu hati kita tenang, berzikir kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah. Tantangan kita menuju petang hari nanti, masuk jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam kerja. Berat. Tapi kalau kita serahkan pada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat itu pun ada perenungannya. Serahkan pada Allah. Ini banyak juga orang salat tak jelas, tak apa-apa kata Allah. Maka sholat itu, ini tantangan yang mau kuhadapi hari ini besar. Allah maha besar. Allahu Akbar. Atasanku ini besar kali marahnya, titelnya MM, mudah marah. Mohon maaf Pak kalau kebetulan hari ini. Kuserahkan dia padamu ya Allah. Ya Allah, atasanku ini kuserahkan padamu. Hatinya dalam genggaman kudrat iradatmu, lembutkan ya Allah, bukakan hatinya. Kalau marah-marah dia terus, bukakan yang lahatnya. Jangan, tak boleh mendoakan Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Engkau yang maha lembut, lembutkan hatinya ya Allah, supaya jangan mau mengamuk aja dia nengok aku. Minta kepada Allah, tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Mengadunya ke Allah, jangan ngadu ke Facebook. Ngadu ke Facebook, aku berat kali kerja hari ini, macam-macam komen, sakit kepala kita. Kalau yang baik, mudah-mudahan dimudahkan Allah ya. Kalau tak baik, mampus kau, kata dia. Berangkat kerja ini adalah ibadah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Tapi ibadah itu Pak Ustadz, sholat, puasa, zikir, baca Quran, itu namanya ibadah mahdoh. Tapi ada ibadah yang ghairu mahdoh. Masuk kantor dari jam 8 pagi ke jam 4 sore, itu ibadah. Tapi kalau udah habis kerja, pulang. Jangan nanti gara-gara ceramah ini ngobrol, nongkrong warung kopi sampai jam 8 malam. Bininya nelpon, abang di mana? Ibadah. Aku juga yang salah. Ibadah. Makanya jangan kita berpikiran kalau di masjid beribadah, di kantor tidak. Kalau waktu sholat ibadah, waktu membuat laporan tidak. Akhirnya orang di masjid sangat jujur, tapi di kantor sangat kufur. Seimbang. Tapi jangan gara-gara di kantor beribadah, lalu nanti azan zuhur, hayyalas salat, tetap juga mengetik. Terus ditanya kau tak sholat zuhur? Ibadah. Ini ibadah, tapi ibadah ghairul mahdhah. Sempat-sempatkan sholat zuhur. Kalau diturutkan sibuknya kerja ini, tidak akan sempat beribadah. Pagi tak sempat duha, sibuk. Apalagi orang di kota-kota besar, belum lagi matahari terbit sudah berangkat, belum azan subuh sudah berangkat dari rumah. Sampai di tempat kerja macet, tak sempat sholat subuh. Zuhur rapat, asar meeting, jam 5 sore keluar kantor mau berangkat ke rumah. Maghrib tinggal, sampai di rumah lelah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Isya tidak, puasa tidak, sholat tidak. Akhirnya datang malaikat maut, mati. Makan tak sempat, anak tak jumpa, bini tak sempat. Akhirnya apa yang terjadi? Sakit datang, masuk ke rumah sakit, diperiksa sama dokter. Kata dokter, ini bapak sakit mah akut.
Karena sibuk, akhirnya bapak sakit mah akut. Penyebabnya apa? Karena terlalu sibuk cari makan, akhirnya tak sempat. Aneh manusia. Saking sibuknya cari makan sampai tak sempat makan. Duit tuh hanya sempat singgah sebentar di rekening, habis itu pindah ke dokter spesialis. Makanya banyak anak-anak tuh ingin jadi dokter. Kenapa? Menampung duit orang yang tak sempat makan tadi. Makanya nikmati. Sebelum berangkat, bapak bilang ke ibu, "Mama, ini adalah jihad untuk mencari rezeki yang halal." Ibu pun waktu ibu di sini juga panjang luar biasa. 8 jam ibu dengan laki orang. Bayangkan itu. Dengan laki sendiri tak sampai 8 jam. Pulang ke rumah jam 5 baru sampai. Sibuk itu ini, mandi segala macam, habis sholat maghrib jam 7. 8, 9, 10. Hanya 3 jam dengan laki sendiri. Itu pun dipotong lagi sinetron hantu drama Korea, ditambah lagi grup WhatsApp. Maka kalau ada isu perselingkuhan di kantor, sangat logis dan masuk akal. 5 langkahnya. Pertama, ini bukan untuk mengukur orang lain, diri sendiri. Berawal dari rasa senang, tenang, dan nyaman. Setelah itu komunikasi intens. Berlanjut dengan curhat. "Aku bang, lakiku ini memang laki-laki setan lah. Udah aku kerja membesarkan anak, salah juga aku lagi." Ingat, dosa terjadi bukan karena hanya ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Setan belum pensiun, tapi kadang banyak orang menyalahkan setan. "Pak Ustadz, laki ini berselingkuh, sudah aku periksa WA-nya, curhat dia sama teman sekantornya, tolong ruqyah Pak Ustadz." Bacakan ayat kursi. Biasanya apa tanda-tandanya Pak Ustadz kalau diganggu setan? Biasanya kalau dibacakan ayat kursi, keluar setannya itu nanti. "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum." Tak ada, slow aja. Rupanya bukan diganggu setan, memang gatal. Kadang kasihan juga itu nengok setan. Sikit-sikit salah setan, sikit-sikit salah setan. Kata setan, "Aku udah lama pensiun. Aku udah tak kugoda lagi orang itu," kata setan. Kenapa? Lebih parah pula dia dari aku lagi, kata setan. Jadi memang, tapi jangan gara-gara ceramah ini besok semuanya mengajukan pensiun dini. Saya tidak mau begitu. Saya mau ibu tetap bekerja dengan baik. Tapi Pak Ustadz, kami meninggalkan anak, meninggalkan suami. Yang penting itu bukan kuantitas waktunya, tapi kualitas. Ibu kalau sudah di rumah memang betul-betul me time, betul-betul quality time, waktu yang berkualitas. Pulang ke rumah jam 5, mulai mandi bersih bersolek. Banyak sekarang perempuan bersolek bukan untuk lakinya, tapi untuk laki orang. Kalau di depan laki orang, macam bidadari turun dari pokok jengkol. Tapi kalau untuk lakinya di rumah, tak usah lagi kita sebutkan, banyak yang tersinggung nanti. Ini bukan ece-ece, ini true story, kisah nyata. Jadi saya disuruh mengantar undangan. Pergilah saya ke rumah orang ngantar undangan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Keluar bininya, saya kasih undangan, saya pun pergi. Tak lama sesudah itu meng-SMS dia ke rumah, ke alamat rumah emak saya. Sombong kali anak ibu, dikasihnya undangan dia langsung pulang, tak ada negur-negur saya. Kata mak saya, "Kenapa tak kau sapa si Atu itu tadi?" "Loh, dia tadi itu mak." "Iya, lain mukanya ku tengok. Masa kau tak kenal sama dia?" "Lain ku tengok, hitam dia. Kenapa selama ini putih?" Banyak sekarang orang mukanya putih, tangan hitam. Yang pula gara-gara ini ibu langsung memasukkan tangan ke jilbab. Saya ini dari tadi mana ada memandang ke sini, ke sana terus saya pandang.
Pulang ibu jam 5, bersoleklah untuk suami, mandi bersih segar, air dingin, air hangat, terserah asal jangan ada air baterai. Cantik-cantik di depan dia, matikan handphone. Jangan lagi habis waktu karena handphone, dimatikan TV. Itulah masanya. Hanya 3 jam ibu sama dia. Ustadz ini dari tadi kami aja diceramahinya, bapak pun juga. Bapak jangan lagi duduk warung kopi, jangan lagi sama kawan, jangan lagi habis waktu dengan kawan, karena nanti sampai masanya bapak tua pensiun di ruang ICU, yang menyuapi bapak makan itu bini, bukan kawan. Kalau bapak baik-baik sama mereka sekarang, jangan tepuk tangan, tuh panjang lagi cerita itu. Kalau bapak baik-baik dengan mereka sekarang, sampai masanya bapak terbujur kaku, kawan ketawa yang banyak, kawan bersusah nih tak banyak. Mereka inilah yang setia menyuapkan bapak. Makan ya bang, makan bang, sabar bang, tak sampai hari Jumat selesai nih bang. Bapak sikit-sikit kawan, sikit-sikit ngopi, sikit-sikit, nanti sampai masanya bapak terbujur kaki. Siapa yang menyuap? Mereka. Tapi kalau bapak baik, mereka baik. Tapi kalau bapak kejam, bapak sadis, apalagi sampai KDRT, mereka mungkin tak melapor. Tapi masanya tiba. Disitulah dia menyuap. Makan. Dulu waktu masih aktif sombongnya, mana kawan kau? Mana kawan kau sana? Mak, ku tengok ketawa orang ini lepas kali ya.